Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Zuraida, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Kampar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya tidak pernah mengawali pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas bersama. Yang kedua, ketika proses pembelajaran, peserta didik harus terpusat atau fokus sama guru saja, dengan harapan peserta didik dapat cepat mengerti dan memahami materi yang saya berikan. Yang ketiga, jika ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, maka saya akan memberikan punishment ataupun hukuman. Kemudian, yang keempat, saya merasa kecewa dan gagal sebagai seorang guru jika di dalam pembelajaran peserta didik tidak mencapai KKM atau peserta didik tidak tuntas dalam mata pelajaran saya. Adapun perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, perubahan dalam pola pikir saya terhadap peserta didik. Peserta didik seharusnya merupakan subjek, bukan dipandang sebagai objek, karena peserta didik itu memegang kendali dalam pembelajaran. Yang kedua, guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan potensinya, bakatnya, minatnya, dan cara belajarnya, yaitu student-centered learning, sehingga terwujudnya merdeka belajar pada peserta didik adalah melihat bakat anak dengan lebih cermat lagi. Kemudian, selalu menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Yang kelima, yaitu memberikan apresiasi ataupun pujian sebagai motivasi kepada peserta didik dan meniadakan hukuman ataupun punishment. Adapun penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama, yaitu antara saya dan murid saya sebagai perwujudan merdeka belajar. Kemudian, menerapkan sistem AMONG, yaitu tidak lagi menuntut, tetapi menuntun potensi peserta didik berdasarkan budaya setempat, yakni pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Adapun penerapan yang selanjutnya adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, sehingga akan tercipta suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berbasis student-centered learning, yaitu pembelajarannya berfokus pada siswa atau peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengeluarkan minat dan bakat dan potensinya. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang sesuai dengan keadaan geografis setempat, kemudian kodrat zamannya adalah sesuai dengan perkembangan zaman abad 21. Adapun kesimpulan kita dalam materi kali ini adalah, yaitu berdasarkan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi
anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun ataupun memfasilitasi dan membantu anak-anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Demikianlah pemaparan saya tentang materi modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru hebat, guru penggerak Indonesia. Tetap semangat.